Halo, selamat pagi anak-anak Ibu Guru. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Ibu. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Masih di tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Nah, anak-anak sudah siap ya belajarnya ya? Materi dari bahasa Indonesia hari ini adalah tentang ciri-ciri benda dan juga kata tanya dan makna kata dalam teks. Nah, anak-anak coba dibuka dari buku Mozaik 2B halaman 126. Ya, sesuai dengan layar di sini ya. Judulnya adalah piknik ke kebun teh. Tidak ada di situ di judul di buku, tapi Ibu berikan piknik ke kebun teh ya. Ibu akan bacakan untuk kalian. Pada hari Minggu, Tina dan Ayah berwisata ke kebun teh. Tina dan Ayah mengenakan baju hangat. Tidak lupa, Tina membawa bekal kue dan minuman. Tina sangat senang berwisata di kebun teh. Sepanjang mata memandang, tampak daun teh. Daun teh adalah benda padat. Daun teh berwarna hijau. Setelah lelah bermain, Tina menyantap bekal yang dibawa. Tina membuang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak ya, Bu Guru sudah bacakan untuk kalian ya. Dalam cerita tersebut terdapat beberapa tanda baca dan ejaan ya, anak-anak ya. Nah, tanda koma diperhatikan pada buku Mozaik halaman 126 tersebut ya. Kalian dapat temukan tanda koma di situ ya. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Ya, contohnya seperti ibu membeli mangga, koma jeruk, koma dan alpukat di pasar, titik. Nah, ini merinci ya. Jadi banyaknya buah itu ada 3, jadi ada koma ya sebagai pembatasnya. Mangga, koma, jeruk, koma dan alpukat. Nah, kalau tadi di Mozaik 2B kalian temukan ya tanda koma nih setelah ada kalimat pada hari Minggu, koma, Tina dan Ayah. Nah, ini ada tanda koma ya. Ini sebagai pembatas ya yang digunakan untuk memisahkan kalimat selanjutnya. Nah, anak-anak bisa dilihat lagi ya. Nah, selanjutnya digunakan untuk memisahkan kalimat setara ya. Nah, ini contohnya seperti Tony ingin ke rumah Nina, koma, tetapi hujan. Nah, ini adanya kalimat setara ya. Nah, ini sebenarnya udah mau hampir habis ya di penghujung kalimatnya, tetapi dia ada koma. Nah, ini disetarakan ya. Maksudnya sebenarnya ini mau lanjutan, tetapi karena ada hujan, dia harus ada koma. Tidak mungkin Tony ingin ke rumah Nina, tetapi hujan. Tidak ada tanda bacanya. Salah ya. Tapi harus ada koma setelah nama orang. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya ada tanda titik ya. Nah, ini digunakan untuk mengakhiri kalimat ya. Pada lihat di Mozaik 2B-nya halaman 126. Tina dan Ayah mengenakan baju hangat, titik. Nah, ini untuk mengakhiri kalimat digunakan tanda titik di bagian belakang ya. Setelah kalimat akhir itu harus digunakan tanda titik. Nah, berarti kalimat sudah habis ya, sudah selesai. Nah, contohnya lagi nih. Hari sudah sore, koma, waktunya pulang, titik. Nah, ini juga ada tanda penghubung ya, koma, dan juga tanda titik sebagai akhir kalimat. Selanjutnya ya, bisa digunakan juga nih tanda titik ya untuk menuliskan nilai uang. Nah, ini berkaitan dengan angka ya atau nominal. Contohnya adalah pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500 ya. Rp itu menunjukkan adanya rupiah ya, singkatan dari rupiah, Rp. Lalu angkanya 2. Nah, 2.500 itu harus ada tanda titiknya setelah angka 2.000 itu ya. 2.000 2 titik ya.
Lalu dilanjut dengan Rp500. Nah, ya, ini tanda titiknya diingat di sini ya, letaknya setelah kalimat 2000. Selanjutnya adanya huruf kapital ya Nana ya, nomor 3 huruf kapital digunakan di awal kalimat. Mesti ingat nih ya, huruf kapital digunakan di awal kalimat seperti pada. Nah ya, di mozaik kamu halaman 106 pada, berarti kan awalannya menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya, P-nya besar, pada ya. Jangan P-nya di awal kalimat P-nya kecil. P kecil ini beda ya. Nih, penulisan huruf kecilnya, P-nya di bawah. Tapi kalau huruf besar P-nya di atas ya, kepalanya di atas. Pada. Nah, seperti itu ya Nana ya. Nah, dilihat di sini contoh cuaca hari ini sangat cerah. Berarti di awal kalimat untuk cuaca C-nya harus huruf besar atau huruf kapital. Nah, dan jangan lupa tanda titik di akhir kalimat. Selanjutnya, digunakan untuk penulisan nama orang, nama hari, nama bulan, dan agama. Ya, contohnya adalah bulan Maret lalu, Dimas dan Nina membeli buku. Nah, lihat ya, yang huruf dengan warna merah ya. Nah, ditulis dengan tinta merah ini ya. Nah, ini menunjukkan adanya nama-nama bulan yang dimana di awal kalimatnya harus huruf besar atau huruf kapital. Untuk bulan juga di awal kalimat B-nya harus huruf besar ya. Nah, ini menunjukkan nama hari, misalkan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu di awal harus huruf kapital atau huruf besar. Nama bulan ini seperti tadi ya. Lalu agama, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam. Itu juga di awal harus huruf besar atau kapital. Ya, Nana ya. Contohnya lagi nih di bagian bawah. Hari ini adalah hari Jumat ya. H-nya di H untuk awal kalimat. Lalu nama hari Jumat J-nya harus huruf besar atau huruf kapital dan di akhir harus tanda titik ya. Nah, kalau kita menulis memang selalu ada aturannya dalam menulis ya Nana ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya ayo memahami. Nah, ini berkaitan dengan ciri-ciri benda ya. Dilihat, diperhatikan gambar. Benda yang terbuat dari plastik yang sering digunakan yaitu bentuknya seperti piring plastik ya, maksudnya piring plastik, bola sepak, ember, gayung, sikat gigi, dan lain-lain. Nah, benda plastik yang sering digunakan di dapur ya antara lain tempat bumbu, piring, sendok, dan tutup saji. Tahu tutup saji ya, yang untuk menutupi lauk pauk ya, yang ada biasanya di meja makan. Mungkin orang tuanya ada yang memakai itu, ada yang tidak ya. Tapi tutup saji, nanti bisa tanya mamanya, apa sih mama tutup saji seperti apa sih ya? Boleh nanti cari di rumah ya. Nah, dari setiap benda-benda berikut ya, kita memang menggunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penggunaan benda yang terbuat dari plastik ya, ini dipilih karena ringan ya sayang ya. Nah, selain itu benda plastik juga lebih murah dan tahan lama. Ya, seperti contoh-contoh yang tadi itu ya. Dibandingkan dengan piring dari kaca, misalkan yang terbuat dari kaca. Harga piring plastik lebih murah dan lebih awet. Nah, misalkan jika kamu jatuhkan ya piring dari kaca ya, atau kamu banting ya, yang kaca pasti akan pecah, tetapi kalau yang plastik itu tidak mudah pecah ya Nana ya. Nah, selain piring plastik, benda tersebut juga terbuat dari plastik yang sering dibutuhkan manusia ya. Contohnya yang tadi ember, gayung, ataupun sikat gigi. Nah, benda plastik yang sering digunakan di dapur. Nah, bisa dilihat ya tadi ya.
Nah, ini supaya kenapa? Supaya terhindar dari misalkan tutup saji dari lalat ataupun juga dimakan oleh kucing ya. Jadi segala benda yang terbuat dari plastik ya, itu lebih baik ya, lebih awet maksudnya dari benda yang kaca. Tetapi kalau untuk alat makan sebenarnya sih lebih baik yang kaca karena ya sudah ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau dari bahan yang plastik itu sangat berbahaya untuk tubuh kita ya. Oke, selanjutnya dilihat pada layar berikut. Nah, kita dapat membuat kalimat-kalimat dari kata-kata berikut ya Nana ya. Ringan ya, tadi ada kata ringan ya. Misalkan benda plastik dipilih karena ringan. Nah ya kan. Lalu ada murah. Selain itu, benda plastik lebih murah dan tahan lama. Itu juga bisa ya. Lalu ada kata plastik. Saat ini banyak benda terbuat dari plastik. Ya, kalian bisa membuat versi apa saja untuk kalimat-kalimat yang seperti berikut ini ya. Ada juga makanan ya. Misalkan apalagi? Aku membeli makanan di kantin sekolah, boleh. Nah, awet. Awet tadi hubungannya dengan ini ya, plastik ya. Harga piring plastik lebih murah dan lebih awet. Nah, jadi gunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan tema kita. Kalau lagi membahas tentang ciri-ciri benda, cari ya kata untuk kalimat-kalimat yang sesuai dengan berikut ya. Nah, sekarang lihat di sini, ayo memahami karena tadi kita sudah belajar tentang plastik ya, benda dari plastik. Sekarang kita belajar akan adanya benda yang terbuat dari kayu ya. Nah, mungkin anak-anak bisa lihat di rumah kalian ya. Adakah benda-benda yang terbuat dari kayu? Pasti ada ya, seperti lemari, bangku, meja ya kan. Nah, sejak zaman dahulu kayu banyak digunakan untuk membuat berbagai benda. Nah, kayu mudah diperoleh karena diambil langsung dari alam. Kayu didapat dari batang pohon. Ya Nana ya, kayu bersifat keras dan kuat. Nah, mungkin yang seperti digambar ini keadaan di dalam kelas ya. Anggap saja ini kelas 2B ya. Banyak benda di dalam kelas yang terbuat dari kayu. Ada meja, ada juga papan tulis, ada kursi dan juga lemari. Nah, meja digunakan untuk menulis dan belajar. Sedangkan kegunaan kursi hanya untuk duduk ya Nana ya. Nah, papan tulis juga ya kegunaannya untuk menulis dan guru juga untuk menerangkan. Lemari ya untuk menyimpan buku-buku. Jadi anak-anak bisa tahu ya dari tiap benda ya ada kegunaannya masing-masing. Kayaknya di subtema 3 kemarin sudah belajar ya kegunaan benda ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kita udah belajar tentang plastik ya, tentang kayu. Nah, ini kita akan belajar lagi tentang kaca ya, anak-anak ya. Beberapa peralatan makan terbuat dari kaca, betul ya, seperti tadi ada piring plastik, ada juga piring kaca, ada gelas juga ya. Nah, diantaranya gelas dan piring. Gelas digunakan untuk minum, piring digunakan untuk makan. Nah, kaca memiliki kelebihan dibandingkan dengan plastik atau kayu. Jadi ada plus dan minusnya ya. Kalau tadi di saat kita bahas plastik lebih unggul. Nah, sekarang kita lagi bahas kaca yang lebih unggul ya. Jadi dibandingkan dengan plastik ataupun kayu. Kaca memiliki sifat tembus pandang. Nah, kalau kamu lagi bercermin ya. Nah, itu kan terlihat wajah kita ya, ataupun kaca jendela lah. Kamu bisa tembus pandang melihat keluar ya. Kalau memang kacanya berwarna jernih atau putih ya, tidak gelap. Kalaupun gelap juga masih kelihatan lah karena tembus pandang kan sifatnya ya. Nah, sehingga benda yang di belakangnya dapat dilihat ya anak-anak ya. Misalkan ya kamu lihat ke arah depan, yang terlihat ya arah depan, misalnya orang lewat ya kelihatan ya, itu namanya tembus pandang. Nah,
Selanjutnya, kaca juga mudah dibersihkan karena permukaannya yang licin. Akan tetapi, kaca juga memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah, ya. Hampir semua rumah memiliki bagian yang terbuat dari kaca, ya, seperti jendela. Jendela yang terbuat dari kaca membuat ruangan menjadi terang di siang hari. Nah, juga bagus ya kalau rumah tidak ada ventilasi, bagaimana lah untuk bernapas ya, sesak mungkin ya. Makanya jendela itu dibuat dari kaca ya. Nah, jendela kaca juga membuat rumah kelihatan lebih indah. Di ruang tamu banyak dijumpai benda yang terbuat dari kaca. Benda dari kaca juga banyak dijumpai di dapur ya Nana ya. Nah, jadi kamu sudah tahu ya. Jadi ada banyak macam ataupun ciri-ciri benda dari yang kita bahas tadi, plastik, kayu dan juga kaca. Nah, jadi ya tahu nih kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Nah, sekarang kita lihat di sini membuat kalimat dari kata-kata berikut. Nah, ada gelas ya. Nah, kalian bisa buatkan misalkan gelas itu terbuat dari kaca. Boleh. Piring juga ya. Misalkan juga piring. Piring digunakan untuk makan. Nah, cermin juga ya. Ibuku baru saja membeli cermin kemarin. Boleh ya. Nah, pecah jendela bisa lah ya bikin sendiri ya. Nah, Nana sekarang lihat, ayo memahami. Buku digunakan untuk menulis, menggambar, dan dibaca. Nah, kaitannya sekarang dengan kertasnya Nana ya. Hampir setiap kegiatan kita selalu berhubungan dengan kertas. Nah, betul. Lihat saja benda yang di atas meja sekolah atau di rumah kalian, di meja belajar kalian ya. Atau juga di dalam tas sekolah kamu. Pasti bendanya terbuat dari kertas. Nah, contohnya ya buku pelajaran seperti ini ya, Mozaik 2B ya, PBT, ataupun buku tulis kamu, ataupun juga majalah ataupun koran ya, itu terbuat dari kertas ya. Selanjutnya ya, kertas digunakan untuk membuat surat kabar. Atau surat kabar ya, itu koran ya, sama saja ya, surat kabar. Contohnya koran ataupun majalah. Nah, surat kabar ini menyajikan berbagai macam berita. Kertas bersifat ringan sehingga buku, majalah, koran ya ataupun surat kabar lainnya dapat kita bawa kemana-mana dengan mudah karena sifatnya ringan anak-anak ya, bisa dibawa, bisa dimasukkan ke dalam tas ya, bisa dijinjing juga. Nah, karena sifatnya ringan, tidak berat seperti besi. Ya, tadi kita udah belajar plastik ya, kayu, kaca, dan ini kertas. Nah, jadi bisa membedakan ya anak-anak ya, dari tiap-tiap benda sifatnya itu bermacam-macam ya, tidak semuanya sama tapi ada yang berbeda. Nah, ini juga kalian bisa membuatkan kalimat ya, dari ringan ya, sobek, baku, buku kali ini bukan baku ya, majalah dan membaca. Nah, ringan. Misalkan kayak tadi ya, kertas bersifat ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Boleh. Nanti bisa nih belajar di rumah membuat kalimat yang ini ya, tapi tidak tugas ini. Selanjutnya di pembelajaran 3 ini juga tidak di buku kalian ya anak-anak ya. Bu Guru hanya memberikan materi yang sesuai dengan KD-nya ya. Nah, dilihat di sini. Saat berkunjung ke agrowisata, Nina menemukan benda-benda selain buah-buahan. Nah, kita kemarin sudah belajar ya di PPKN agrowisata itu sejenis seperti Taman Buah Mekarsari atau taman buah ya. Nah, ini wisata ke taman buah atau agrowisata. Nah, si Nina ini menemukan benda-benda selain buah-buahan. Di situ kalian bisa lihat ya, adanya tong sampah, botol minuman ya, jus, kotak makanan, lalu ini gantungan kunci, timbangan digital, sendal, dan topi. Nah, dari nama-nama benda-benda di atas tersebut ya,
Ini ciri-cirinya bisa berbeda ya sayang ya, bisa dilihat dari gambarnya kan. Nah, misalkan contoh ya, Ibu contohkan satu yaitu tempat sampah atau tong sampah tersebut. Nah, ini cirinya berbentuk tabung ya, ini dan berwarna ada ya hijau dan juga kuning. Nah, kegunaannya untuk apa ya? Dapat menampung sampah atau wadah untuk menampung sampah. Nah, nanti kalian juga bisa nih belajar di rumah. Misalkan dari botol minuman tersebut yang nomor 2 ya. Nah, bentuknya seperti apa ini? Kalau botol minuman ini ya sama ya, tabung juga ya. Lalu kegunaannya apa? Misalnya untuk menampung air untuk diminum ya. Bisa membuat versinya masing-masing, tapi harus sesuai dengan gambar ya. Nah, dan ini beberapa juga kalian pasti bisa ini. Ini mudah dan memang sering dijumpai ya, ada di rumah ataupun di mana saja. Apa memang punya kan? Nah, selanjutnya ya di sini kalian bisa menuliskan ya nama-nama benda dan ciri-ciri benda. Misalkan yang tadi Bu Guru bilang ya, tempat sampahnya berbentuk tabung, berwarna dan bisa untuk menampung sampah. Dan selanjutnya ya, gambarnya apa, ciri-cirinya apa bisa disebutkan. Embun dihasilkan dari proses mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi cair ya. Nana bisa lihat ini gambarnya ya. Nah, air dalam bentuk gas akan berubah menjadi cair melalui proses mengembun ya Nana ya. Nah, lihat juga nih ya, pada gelas tersebut sudah diisi dengan es batu ya. Nah, di bagian luar gelas ini ada proses mengembun juga ya. Nah, berarti bulir-bulir airnya keluar kan, karena proses es batunya mencair di dalam itu ya. Nah, selanjutnya bisa dilihat di bagian bawah ya, kebalikan dari mengembun adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Nah, misalkan ya orang rumah atau mama kamu sedang memasak air panas ya, sedang dimasak, lihat ceret ini ya. Nah, ini keluar nih kalau mendidih nih asap ya pada cerobong asapnya ini nih, cerobong pada ceret tersebut. Nah, mengeluarkan asap yang menandakan memang ada proses menguap ya dari wujud cair menjadi gas. Nah, ini juga kalau air kita tuangkan ya, air panas tersebut ke dalam panci ya. Nah, uapnya akan menyebar ya ke segala arah atau ke ruangan. Nah, ini menunjukkan memang proses menguap. Nah, Nana cukup sekian ya dari materi yang Ibu berikan. Kalian dapat belajar ya dari video ini ya. Nah, ini tugas untuk dikerjakan di mana ya, latihan bahasa Indonesia pada mozaik 2B. Nah, tadi kita sudah buka tuh yang Ibu bacakan ya, halaman 126. A dan B dikerjakan. Lalu yang kedua adanya PBT halaman 2B. PBT 2B halaman 66, 67 dan 81. Tidak ada tugas praktek ya hari ini ya. Oke, tetap semangat belajarnya. Cukup sekian dari pembelajaran Ibu. Semoga video pembelajaran dari Ibu ini ya bisa bermanfaat untuk kalian, bisa mengulas lagi pembelajaran yang terdahulu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.